Nada yang kedua naik, nada yang ketiga turun. Praktek ke ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Datar. Naik Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga turun Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Datar lagi Ar-Rahmanir Rahim. Baik. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau latihannya seperti itu insyaallah gampang. Kita praktekkan bersama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Turun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Datar. Ar-Rahmanir Rahim. Baik. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hampir ya? Diulang lagi dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Biasanya Nabi siratal ladzina niku waqaf teng 'alaihim napa terus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim niku waqaf napa terus biasa dengan tergantung napa? Tergantung jendelan. Tergantung nafas nggih. Bahwa semua ulama sepakat Al-Fatihah itu 7 ayat, kata nggih. Nama lain Al-Fatihah itu As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Diulang berapa kali? Diulang dalam hitungan yang tak terhingga. Karena bisa jadi tenggene Ponorogo niki baru selesai sholat zuhur. Mari ngono 1 menit kemudian magetan lagi mulai. 1 menit kemudian giliran baratnya lagi, sambung menyambung sampai balik lagi ke Ponorogo lagi. Diulang berapa kali dalam hitungan yang tak terhingga. Semua sepakat Al-Fatihah 7 ayat. Cuma ulama berbeda pendapat di dalam mengawali ayat pertama surah Al-Fatihah. Ada yang mengawali dari Bismillah, ada yang mengawali dari Alhamdulillah. Sehingga di situ terjadi perbedaan pendapat di ayat ke-6. Ayat 6 dan ke-7 itu khilaf di antara ulama. Maka tatkala ada khilaf itu sikap kita adalah khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf.
Nah, bagaimana keluar dari khilaf itu? Dibaca sambung saja. Dan sudah tahu ayat yang terakhir itu panjang, ya berarti persiapannya nafasnya lebih banyak. Sudah persiapan nafas sudah banyak, tapi masih belum kuat. Sudah tak siapkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau case-nya kejadiannya seperti gimana? Kalau kejadiannya seperti itu, namanya ittiror, darurat. Gak apa-apa berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, tapi jangan punya i'tiqad bahwa di situ itu adalah ayat. Itu darurat saja. Tapi kalau kuat dilanjutkan, diwasalkan. Ustaz dan Ustazah rahimakumullah, itu standar lagu kita. Coba sekarang kita praktekkan di surah Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Turun. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al-insanu ma laha. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ulang lama. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di situ itu rawan terjadi yang namanya talfik, percampuran bacaan. Ada, kalau standar bacaan yang kita ikuti ini adalah standar bacaan menurut bacaan Imam Sinten, Imam Mata ngetes niki eling-elingan. Imam Sinten, Imam Asim. Riwayat Hafiz. Tariqah Asy-Syatibiyah. Asy-Syatibi napa Asy-Syatibiyah? Tariqah Syatibiyah. Tariqah Asy-Syatibiyah. Asy-Syatibiyah sama Asy-Syatibi niku sami mboten? Sami mboten? Mboten sami. Asy-Syatibi itu tokohnya. Asy-Syatibiyah itu ulama-ulama yang mengikuti Asy-Syatibi. Kalau mengikuti Tariqah Asy-Syatibi, mad jaiz munfasil itu dibaca 4 harokat 2 alif. Tapi kalau Tariqah Asy-Syatibiyah, mad jaiz munfasil dibaca panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Nanti ada konsekuensinya dengan bacaan yang lain. Amhumul musaytirun itu boleh dibaca amhumul musaytirun, boleh juga dibaca amhumul musaytirun. Kalau panjang mad jaiznya 5 harokat. Tapi kalau menggunakan Tariq Asy-Syatibi, amhumul musaytirun itu hanya ada satu wajah, yaitu dibaca amhumul musaytirun, tidak boleh dibaca amhumul musaytirun. Nah, itu konsekuensinya di situ. Yang kita ikuti adalah Tariqah Asy-Syatibiyah. Dari sisi apa tadi lagu nih, sampun
Selanjutnya standarisasi dari sisi materi hafalan. Materi hafalan itu juga kita standarkan. Supaya apa? Nanti santri-santri yang pakai metode tartila itu standar materi hafalannya sama. Antara yang pimpinan cabang yang satu dengan yang lainnya itu sama. Sebab kalau tidak diseragamkan itu nanti bisa berbeda-beda. Contoh habis takbiratul ihram, Allahu akbar, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Enten sing ngoten, enten sing Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Ada yang diulangi Allahu akbar kabiran, enten sing langsung kabiran walhamdulillah. Enten sing Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina masyriqi wal maghrib. Nek mboten dipadakno mungkin mboten sami. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Enten sing Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu. Enten sing hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, beda-beda nih. Kesani sami maka dibuat buku standar hafalan. Rukuk subhana rabbiyal azim, and then subhana rabbiyal azim wa bihamdi, and then sing subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Buatan sami maka dibuat buku standar ini. Dulu apa tidak ada? Ada. Dulu itu sudah ada. Tapi tidak dirinci jilid 1 itu materi apa yang harus dihafalkan dari rinci. Sudah ada, cuma masih global. Apa materi hafalannya ada di situ, silakan cari sendiri. Kalau jilid 1 itu apa materi hafalannya? Ya silahkan disepakati satu lembaga. Nah seperti itu nanti satu lembaga dengan yang lain tidak sama, maka kita standarkan. Anak lulus tartila jilid 1 menurut guru yang ngajar jilid 1 bacaannya sudah bagus. Bagus niku napa standarnya? LCTB. Apa LCTB itu? Lancar, cepat, tepat, benar. Lancar tapi boten cepat. Mboten cepet niku, mboten asal. Harus aba. Harus lancar, cepat, tepat, benar. Termasuk satu paket dengan hafalan di jilid 1 itu apa saja. Kita beri wonten rincian ini. Jilid 1 itu doa. Al-Fatihah jelas. Hafal surah Al-Fatihah. Misalkan tes jilid 1 Al-Fatihahnya gandol, belum hafal semuanya. Wis ndak apa-apa, nanti dituntaskan di jilid 2, utang namanya. Nanti jilid 2 bebannya menjadi lebih berat. Anda boleh begitu. Hafal surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, surah An-Nas. Nah, itu diantara materi hafalannya. Doanya apa saja? Doanya itu mungkin sakit diwasnya Mbak. Ini untuk standar lembaga yang menggunakan metode tartila itu jilid 1 sampai 6 itu sudah dibuatkan rincian materi hafalan yang harus dikuasai. Detailnya seperti apa nanti dilihat sendiri. Kalau ini pesannya buku tidak termasuk buku materi hafalan, buku hafalan. Hanya jilid 1 sampai 6 saja. Ajeng ada tajwid untuk santri. Karena santri tajwidnya ya tipis saja. Kenapa kok tipis sekali? Tipis ini jumlah halamannya hanya 21 halaman. Mikirnya kalau guru itu bagaimana caranya anak bisa membaca Al-Quran dengan baik,
berikut menguasai Gharaibul Quran, bisa menjelaskan Gharaibul Qurannya itu, terus kemudian bisa menguraikan tajwidnya. Ditanya itu mikirnya nggak pakai lama, GPL itu standar yang kita harapkan dari lulusan atau output santri-santri yang belajar Al-Quran menggunakan metode tartilah. Ini sebenarnya kami perlu ini sosialisasikan terkait dengan manajemen tartilah. Sakit disambung. Masih cekap agar napun cekap atas ini menjelang sholat Jumat ini. Tasik wonten wekdal, wonten sholat Jumat ini. Disambung mangke mawon pada sholat Jumat sementara ngaten.